dipaksakan, datang tak diundang, pergi tak diantar. Tapi harus kita tahu bahwasanya cinta itu harus selalu berada di dalam hati. Harus berada di dalam hati, tak perlu diungkapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab wa ibti'adah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa fikhan wa ikhlasan fid din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazana idza syi'ta sahlan sahla wa rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa aslih lana sya'nana kullahu fatirus samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah wa waffana muslimin wa ahlikna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'al lana min warathati jannati na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana berkat rahmat dan ma'unahnya kita bisa bermuajjah pada suatu altar insyaallah penuh mubarakah ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat beliaulah kita bisa terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan adanya cahaya Islam. Hadratan muhtaramin, para habaib al-ahibba, para alim ulama, para kiai bunyai, para sesepuh, Bapak Lurah, Pak RT dan pemimpin pengajian, dan juga tak lupa kepada Ibu Nisfa Santosa Aisyah MA selaku pembimbing mata kuliah tabligh. Semoga selalu diberi rahmat oleh Allah dan semoga selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kawan-kawanku sekalian, pada masa kini banyak pemuda dan pemudi yang miris karena mereka sangat erat dengan tren berpacaran. Muncul pemahaman bahwa tak punya pacar alias jomblo itu adalah menyedihkan. Muncul juga pemahaman kalau pemuda dan pemudi yang baik adalah pemuda-pemudi yang memiliki pacar alias tidak jomblo. Namun, apakah benar kalau pacaran itu enak, kawan-kawanku sekalian? Ada yang bilang pacaran itu enak, tapi pas putus bikin mewek. Ada yang bilang pacaran itu membahagiakan, tapi kenyataannya banyak yang galau setelah punya pacar. Masya Allah. Ini nih, sekarang saya mau bercerita. Ada kisah seorang laki-laki yang bernama Adi. Dia laki-laki setia dan mencintai Fitri. Fitri pun begitu juga sebaliknya. Fitri juga mencintai Adi. Dan mereka memutuskan untuk berpacaran. Setiap waktu isinya hanya jalan-jalan saja. Kalau tidak bertemu katanya galau. Kalau tidak jawab WhatsApp jadi galau dan hanya galau isinya. Keduanya berpacaran terus hingga bertahun-tahun. Tahun ganti tahun hingga keduanya memutuskan untuk menikah. Dan saat menikah, ternyata orang tua si Fitri itu tidak setuju dengan Adi
untuk menjadi pasangan hidup, Fitri dan Fitri hendak dinikahi oleh orang tuanya dengan mufti. Dan singkat cerita, Fitri pun dinikahi dengan mufti. Adapun moral cerita tersebut adalah Adi adalah sosok yang baik dan setia, yaitu baik dan setia karena rela menjaga jodoh orang lain dengan baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah pacaran, kawan-kawan. Tak ada gunanya dan tak ada manfaatnya, karena pacar belum tentu menjadi jodoh pendamping di pelaminan kita nanti. Masya Allah. Kadang teman-teman suka nanya nih, gimana sih hukum pacaran syariat? Apa pacaran syariat? Tak boleh. Tapi saya suka bangunin pacar saya untuk melaksanakan tahajud, mengingatkan untuk melaksanakan sholat. Sekali tidak boleh, itu tetap tidak boleh. Di dalam Islam itu tidak mengajarkan yang namanya pacaran syariat. Pacaran yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pacaran ketika seorang laki-laki sudah mengatakan qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahdil madhkur halan ataupun muajjalan. Jadi ketika itulah Allah menghalalkan berpacaran dengan seorang wanita yang mana wanita tersebut adalah istri kamu, istri kalian. Jadi lantas bagaimana ketika nanti ada seorang yang mengatakan bahwasanya pacaran syariat itu diperbolehkan karena berlandasan membanguni pacar kita untuk melaksanakan tahajud? Apakah itu diperbolehkan oleh Islam? Ingat, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, kawan-kawan. Wala talbisul haqqo bil batil. Jadi jangan kau campur adukan antara yang hak dan yang batil. Dan juga di dalam Al-Quran itu sudah jelas, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan jangan kamu mendekati zina, karena itu sungguhnya suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin hadirat kawan-kawanku sekalian, cinta itu adalah pengorbanan. Tapi kalau pengorbanan mulus sih namanya bukan cinta lagi, akan tetapi penderitaan. Jadi agar pengorbanan tidak sia-sia, mari kita gunakan cinta kita untuk berkorban pada pasangan jodoh kita kelak, yaitu pasangan halal kita yang akan menjadi pasangan dunia dan akhirat. Jadi daripada kita mengorbankan waktu, uang, dan pikiran kita pada seseorang yang bisa jadi dia adalah jodoh orang lain, maka lebih baik kita simpan pengorbanan kita untuk orang yang benar-benar jodoh kita kelak. Betul atau tidak? Lalu bagaimana kalau kita diam-diam mencintai seseorang? Apakah hukumnya boleh? Kawan-kawan sekalian, cinta itu tak bisa dipaksakan. Datang tak diundang, pergi tak diantar. Tapi harus kita tahu bahwasanya cinta itu harus selalu berada di dalam hati. Harus berada di dalam hati, tak perlu diungkapkan. Biar Allah saja yang tahu cinta kita padanya. Akan tetapi ketika kita itu sudah mapan, sudah siap antara dohir dan batin, kita jangan hanya tawakalkan kepada Allah, akan tetapi kita juga harus berusaha ikhtiar bagaimana cara mendapatkan cintanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalaupun kita mencintai lawan jenis, itu bisa jadi wajar saja, karena cinta itu tidak bisa dipaksakan. Namun jangan sampai cinta kita mendatangkan mudarat berupa zina, yang merupakan dosa besar. Dalam hadis disebutkan, la yakhluwanna rajulun bi'imra'atin illa ma'azi mahramin. Jadi janganlah seorang laki-laki itu berduaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram si wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi kawan-kawanku sekalian, kita sebagai muslim yang baik harus selalu menjaga diri dari pengaruh setan dengan menjaga pandangan diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Kalaupun cinta, maka munajatlah semoga Allah menjadikan dia jodoh kita, bukan jodoh orang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kawan-kawanku sekalian, lebih baik jomblo. Kalau jomblo dekat pada Allah, karena pacaran percuma kalau hanya menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai kawan-kawanku, jangan rindu. Rindu itu berat, kalian enggak akan kuat. Oke? Meskipun kita itu punya cinta, sebaiknya cinta itu kita aturkan kepada Sang Ilahi Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita gampang untuk diijabah. Bisa jadi orang, kalau kita memiliki cinta terus kita berikan kepada seseorang, bisa jadi orang itu akan mengambil dan membuang cinta yang kita miliki. Jadi kita akan kehilangan yang namanya cinta. Cukup sekian ceramah dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.